Santapan Harian Rabu 23 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah kami ya Kristus dengan wajah-Mu yang penuh kasih, dan ajarkanlah kami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul 28 ayat 30-31. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Santapan Harian, banyak sudah pemfitnahan, penolakan, dan penganiayaan yang telah dialami oleh Paulus. Di tengah itu semua, ia tanpa henti-hentinya memberitakan Injil, sampai akhir catatan Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul ditunjukkan bahwa Paulus tetap menjadi saksi Kristus. Selama 2 tahun ia tinggal di tempat yang disewanya sendiri, yang berarti ia menanggung sendiri biaya hidupnya. Dari sini kita dapat memegang asumsi logis bahwa Paulus sebagai seorang tahanan tidak membuang-buang waktu, tetapi terus bekerja demi seluruh kebutuhan hidupnya. Bahkan tidak hanya itu, Paulus juga tetap menyampaikan Injil Kerajaan Allah dan ajaran Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang datang kepadanya. Dikatakan bahwa Paulus berbicara dengan terus terang dan tanpa rintangan. Ini menandakan bahwa pada akhirnya Paulus, meski dalam keadaannya sebagai seorang tahanan, bebas untuk bersaksi dan berhasil mengatasi segala rintangan. Kisah yang dimulai dari Yerusalem dengan Yesus yang menyatakan kerajaan Allah dan memanggil murid-muridnya untuk menjadi saksi telah sampai di Roma dengan Paulus menjadi saksinya sesudah mengalami pertobatan. Injil yang pada mulanya ditolak dan dianggap sebagai kebodohan telah mengubah hidup jutaan orang di seluruh dunia. Semua ini karena kuasa Allah yang menyertai setiap orang yang dipanggil dan diutusnya. Karena itu, setialah selama kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mungkin apa yang harus kita lakukan untuk bersaksi sungguh sulit atau bahkan tampak mustahil. Tetapi dalam keyakinan iman bahwa Tuhan yang mengutus pasti juga memampukan. Bersaksilah, ceritakanlah kasih dan kuasa Allah yang telah membawa keselamatan bagi kita. Bersikaplah terus terang mengenai apa saja yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Kesulitan dan masalah datang silih berganti, tetapi itu bukan rintangan bagi kita yang mempunyai tugas untuk tetap menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Besar, terima kasih untuk kasih setia yang Engkau tunjukkan kepada kami melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Mampukanlah kami untuk setia memancarkan kasih-Mu dalam hal-hal kecil yang kami lakukan dan setiap kata yang kami ucapkan. Dalam Kristus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin.